Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fitra Yopika selaku dosen pembimbing Bahasa Indonesia Fisika B. Dengan ini saya bermaksud untuk menjelaskan sedikit tentang sejarah bahasa Indonesia yang disusun oleh Hestina Eka Putri dengan NPM F1C01908 dan Ratna Sari F1C01944. Adapun poin-poin penting yang akan dibahas pada penyampaian materi kali ini yaitu poin pertama, sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia, dan poin kedua, alasan dipilihnya bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan negara Republik Indonesia, dan terakhir, peristiwa penting bahasa Indonesia. Sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Sebelum membahas tentang sejarah bahasa Indonesia, kita harus memahami apa sih bahasa Indonesia itu. Yang dimaksud dengan bahasa Indonesia di sini adalah bahasa resmi Republik Indonesia, dan bahasa Indonesia ini merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Berbicara soal sejarah, asal-usul bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu, yang kemudian ditransformasikan menjadi bahasa persatuan dengan Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Alasan dipilihnya bahasa Melayu ini karena mudah diterima oleh masyarakat Indonesia sebagai bahasa penghubung antar pulau, antar suku, antar pedagang, dan antar masyarakat. Bukti-bukti sejarah membuktikan bahwa bahasa Melayu ini mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti lain berupa prasasti kedudukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi di Palembang. Dan prasasti tersebut bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Masuk poin kedua, alasan dipilihnya bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan negara Republik Indonesia atas beberapa pertimbangan sebagai berikut. Bahasa Melayu Riau dipilih sebagai bahasa persatuan negara Republik Indonesia atas beberapa pertimbangan. Jika bahasa Jawa digunakan suku-suku bangsa atau puak lain di Republik Indonesia akan merasa dijajah oleh suku Jawa yang merupakan puak atau golongan mayoritas di Republik Indonesia. Begitu pula, bahasa Jawa lebih sukar dipelajari dibandingkan dengan bahasa Melayu Riau. Ada tingkatan bahasa halus, biasa, dan kasar yang digunakan oleh orang yang berbeda dari segi usia, derajat, ataupun pangkat. Bila pengguna kurang memahami budaya Jawa, ia dapat menimbulkan kesan kasar dengan yang lebih besar. Selanjutnya, mengapa bahasa Melayu Riau yang dipilih, bukan bahasa Melayu Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Maluku, Jakarta, ataupun Kutai? Itu memiliki beberapa pertimbangan. Yang pertama, suku Melayu berasal dari Riau. Sultan Malaka yang terakhir pun lari ke Riau selepas Malaka direbut oleh Portugis. Kedua, sebagai lingua franca, bahasa Melayu Riau yang paling sedikit terkena pengaruh misalnya dari bahasa Tionghoa, Teochew, ataupun bahasa-bahasa lainnya. Selanjutnya yang terakhir, poin ketiga, peristiwa-peristiwa penting bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928, terjadi peristiwa penting. Muhammad Yamin secara resmi mengusulkan supaya bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa persatuan Indonesia. Yang kedua yaitu pada tanggal
18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dinyatakan secara resmi sebagai bahasa negara sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 38. Bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 19 Maret 1947, Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, Bapak Suwendi, meresmikan penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti dari ejaan Van Ophuijsen yang sebelumnya berlaku. Adapun kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan, yaitu bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 36. Bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia telah tumbuh dan berkembang sekitar abad ke-7 dari bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu sudah sebagai bahasa perhubungan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika terjadi kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.